Dalam pembuatan dashboard dan analisa menggunakan Power BI, kita harus siapkan terlebih dahulu datanya dalam bentuk tabula. Contohnya yang seperti ini. Tapi bagaimana jika data kita terlalu banyak merge kolom seperti ini? Di video ini kita akan ngebahas gimana caranya mengubah data yang belum ideal ini menjadi dalam bentuk tabular yang mudah untuk kita analisa di Power BI. Sebelum kita mulai, kita pahami dulu data yang akan kita gunakan sebagai studi kasus. Nah, data ini sudah kita siapkan dan kalian bisa download di caption ya. Dan di sini kan ada dua studi kasus. Yang pertama adalah unpivot dengan skenario yang mudah. Contoh datanya adalah seperti ini. Ini adalah data penjualan. Lalu kita bisa lihat di sebelah kanan sini. Ini ada 3 kolom bulan yang di merge. Nah, kita pengen menggabungkan bulan ini menjadi satu kolom. Lalu value yang ada di sebelah sini, ini kita tampilkan di sebelah kanannya. Kita sejajarkan seperti ini. Untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya nanti kita bisa gunakan bulan ini sebagai axis. Dan kita juga bisa gunakan time intelligent function untuk menganalisis data penjualan perbandingan setiap bulan misalnya gitu, atau year on year. Oke, itu skenario yang pertama. Sekarang kita akan mulai. Langkah pertama adalah kita koneksikan terlebih dahulu data Excel kita ke Power BI dengan cara pilih Get Data, lalu kita pilih File Excel, kita pilih Connect. Lalu kita cari filenya, kita open. Nah, di sini kita akan mulai menggunakan studi kasus yang pertama, yaitu unpivot 1 header. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan sini adalah preview tampilannya. Tentu kita nggak bisa langsung pilih load data ya, kita melakukan cleansing terlebih dahulu, karena kita melihat ada banyak hal yang harus kita cleansing terlebih dahulu. Kita pilih transform data. Ketika kita pilih transform data, maka kita akan membuka yang namanya Power Query Editor. Power Query Editor adalah salah satu tools yang digunakan oleh Microsoft untuk melakukan cleansing dan transform data. Selain itu juga kita bisa melakukan data screening untuk validasi ya. Caranya kita bisa klik di bagian menu, View, lalu kita bisa aktifkan kolom quality untuk melihat distribusi, juga kondisi data di setiap kolomnya. Misalnya seperti ini ya, terlalu banyak data empty sekitar 95%. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanan ini datanya semuanya empty. Nah, which is kita bisa langsung klik kanan langsung remove untuk menghapus ya, karena nggak perlu. Datanya memang tidak ada. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengubah terlebih dahulu Januari, Februari, Maret ini sebagai judul ya. Nah, kita di bagian menu home, kita pilih use first row as header. Nah, di sini sudah naik Januari, Februari, dan Maret sudah menjadi judul. Tapi kita lihat di sini kolom 2 masih belum ada judul, kita bisa kasih judul produk misalnya. Lalu di sini kita ganti dengan judul customer. Dan di bagian kolom customer ini kita lihat masih ada data-data blank seperti ini ya. Dan kondisi ini nggak bisa kita biarin ya. Nah, kita bisa lakukan modifikasi dengan cara klik kanan lalu kita pilih fill down. Nah, fill down ini adalah fungsi untuk mengubah data-data null itu merujuk ke value di bagian atasnya secara otomatis ya. Kita bisa lihat di bagian bawah Delicia ini juga sama, sudah terisi semua, full tidak ada yang blank. Oke, sekarang kita masuk ke fitur utama kita yaitu melakukan unpivot. Ya, yang akan kita unpivot atau kita gabungkan adalah kolom-kolom yang sejenis ya. Januari, Februari ini kan satu kategori data, yaitu bulan dan value sales-nya berapa. Kita mau ubah supaya turun ke bawah. Bukan menggunakan transpose, tapi kita bisa klik kanan, kita blok terlebih dahulu semua kolom yang mau kita gabungkan, lalu kita pilih unpivot column. Nah, ini sudah jadi ya, datanya sudah kita unpivot dan bulan itu akan terkumpul menjadi satu kolom namanya attribute. Nah, di sini kita bisa ganti dengan bulan. Lalu ini adalah sales. Dan kita bisa lihat data-data yang tidak kita unpivot tadi, customer dan produk, ini dia mengalami duplikasi ya. Nama salesnya, nama customernya, juga nama produknya itu terduplikasi sesuai dengan jumlah value bulan atau kolom bulan yang tadi kita unpivot. Tapi jangan khawatir, bagian value di sini tidak mengalami duplikasi. Jadi aman kalau kita mau melakukan analisa atau penjumlahan. Oke, kasus yang pertama sudah kita selesaikan. Bagaimana dengan data yang memiliki 2 header seperti ini? Tidak hanya actual sales, tapi juga ada data kolom budget. Nah, ini agak sedikit tricky nih teman-teman. Oke, langsung aja kita
get data lagi, tapi kita bisa langsung melalui Power Query Editor dengan cara pilih New Source, lalu pilih Excel Workbook, lalu kita pilih Excel yang akan kita gunakan di kasusnya, tapi kali ini kita gunakan sheet yang unpivot to headers. Klik OK. Oke, untuk tabel skenario kedua ini sudah berhasil kita load. Di sini nama filenya. Maka langkah berikutnya adalah kita lakukan cleansing. Sama seperti di skenario pertama. Kita hapus kolom 9 ini karena muncul dan datanya tidak ada. Lalu kita bisa lihat di sebelah paling kiri ini kolom 1 masih ada banyak data nulls. Kita akan ubah untuk merujuk ke nilai di atasnya. Kita bisa klik kanan lalu kita pilih fill down. Oke, datanya sudah terisi dan kita bisa lihat di sebelah kanan sini. Kalau kita lihat data actual ke kanan ini juga masih ada 0 ya, dan ini harusnya kita lakukan fill down juga, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena fill down hanya berlaku untuk satu kolom ke bawah ya, tidak berlaku untuk ke kanan. Sehingga triknya adalah kita akan lakukan transpose terlebih dahulu untuk mengubah header kolom menjadi header row ke kanan seperti ini. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan gabungkan terlebih dahulu kolom 1 dan kolom 2 ini menjadi satu kolom. Kenapa? Karena nanti akan memudahkan kita ya. Nah, cara menggabungkannya bagaimana? Simple, kita tinggal blok aja dua kolom tadi, lalu kita bisa pilih klik kanan, merge kolom. Nah, kedepannya kita akan melakukan split atau membagi kembali menjadi dua kolom seperti ini ya, setelah kita merge. Untuk memudahkan kita pilih dulu separatornya, di bagian sini kita pilih semikolon. Lalu nama kolom barunya itu, gabungan tersebut kita biarkan merge seperti ini aja, kita klik OK. Oke, sekarang sudah digabungkan. Kita lanjut ke proses transpose ya, untuk mengubah actual dan budget tadi supaya datanya terisi semua. Kita bisa pilih transform, lalu kita pilih transpose. Oke, datanya sudah seperti ini. Dan kita bisa langsung klik kanan lalu pilih fill down untuk mengisi data-data yang kosong merujuk pada nilai di atasnya. Baik, nah sekarang sudah ya, sudah kita gabungkan. Nah, kita tinggal unpivot nih, kolom 3 sampai ke kanan. Tapi sebelum itu, kita jadikan terlebih dahulu row 1 ini sebagai header. Supaya nanti ketika kita transpose atau kita unpivot, kita akan mendapatkan judul-judul yang ada di bagian sini ya. Jadi kita pilih di bagian menu home, lalu pilih use first row as header. Oke, datanya sudah naik sebagai judul. Nah, selanjutnya kita bisa blok dua kolom pertama, yaitu kolom nama dan kolom customer name. Nah, kolom ini yang kita blok ini yang nanti ya, tidak termasuk yang kita unpivot ya. Yang kita pivot itu yang sebelah kanan dan seterusnya. Nah, karena sebelah kanan ini terlalu banyak, kita bisa pilih unpivot others column. Perintahnya sama, tapi berlaku berkebalikan untuk yang dipilih ya, kolom yang dipilih. Kalau yang unpivot kolom, yang diblok, yang di unpivot. Kalau other kolom berarti yang di unpivot adalah kolom-kolom yang tidak kita select atau kita pilih. Oke, kita pilih unpivot others kolom. Set. Nah, datanya sudah berubah. Di bagian sini, ini kita ganti dengan kategori, membedakan antara actual dan budget. Lalu ini kita ubah dengan data tanggal dan kebetulan di sini sudah berhasil diidentifikasi sebagai date value ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu di sini kita sudah ada yaitu nama customer dan produk ya, dan di sini ada penjualan. Oke. Di bagian atribut ini berisi sebelumnya dua kolom. Kita akan kembalikan menjadi dua kolom ya. Caranya kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih split kolom. Nah, split kolom ini ada beberapa metode yang akan kita pakai adalah by delimiters atau tanda baca ya. Karena tadi kita sudah menggabungkan dua kolom tadi dengan semikolon atau titik koma. Jadi kita pilih split kolom by delimiters. Lalu di sini sudah auto detect, kemudian kita langsung pilih klik OK saja. Nah, kolomnya sudah berubah menjadi dua kembali. Kita rename kembali menjadi customer, lalu ini kita ubah kembali menjadi produk. Nah, di sebelah kanan ini kita ubah tipe datanya menjadi whole numbers ya, supaya nanti kita bisa melakukan pembagian, pengurangan atau kalkulasi. Oke,
Datanya sudah kita cleansing. Yang awalnya ada merge, sekarang di studi kasus pertama kita sudah gabungkan menjadi satu. Di studi kasus kedua, nah kita handle 2 header yang berbeda ya. Bagaimana dengan 3 header? Prosesnya hampir sama dengan case yang kedua. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan jumlah header yang kalian miliki ya. Selanjutnya kita bisa pilih close and apply untuk kita load ke Power BI desktop. Nah, dengan data yang tadi kita bisa lakukan, kalau di Excel bisa lakukan unpivot, kalau di Power BI kita bisa membuat sebuah aksis. Contohnya seperti ini ya. Saya mau melihat trend line, kemudian saya menggunakan data yang unpivot 2 headers, saya gunakan tanggal sebagai x-axis. Karena data tanggal itu sudah kita kumpulkan menjadi satu kolom ya, sehingga tidak masalah. Lalu kita bisa drag data penjualan sebagai y-axis di sini. Oke, sudah muncul. Nah, kita bandingkan antara kategori actual dan budget. Kita bisa drag sebagai legend. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Ya. Oke, itu aja tutorial untuk kali ini. Untuk tutorial lainnya, teman-teman bisa subscribe dan like video ini kalau bermanfaat. Thank you.